Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo Nugroho, mahasiswa PPG Gajah tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Baturno. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di kelas 7 dengan materi menulis teks fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tolong dirapikan dulu meja-mejanya yang belum rapi. Pakaiannya siapa yang tidak komplit dari ini? Wah, Reza. Kenapa tidak komplit, Reza? Oh, harusnya rusak. Tapi ada kan? Ada. Hai anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky. Kemana Rizky? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Tidak tahu. Ya udah, kebiasaan pagi hari kita pasti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Di
terlebih dahulu pada ketua kelas. Silakan dulu. Mas ketua kelas ya. Tepuk semangat. Cek sound. Kegiatan pembelajaran apa toh? Bahasa Indonesia. Ini tentang tadi malam itu ada bola, ya tidak? Bola, kalau kartun itu ada bola Tsubasa Ozora. Tahu Tsubasa Ozora? Tahu. Itu tendangan atau tidak toh? Masa nendangnya pakai salto-salto itu bisa tidak kalau yang beneran? Tidak. Baik, anak-anak, kita pembelajarannya tentang bahasa Indonesia. Minggu kemarin, masih ingat minggu kemarin pembelajaran kita tentang apa? Teks narasi. Di teks narasi itu ada apa aja, anak? Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Masih ingat kan? Masih ingat. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang teks fantasi. Kemarin sudah Pak Guru beritahu toh bahwa kegiatan pada hari ini yaitu tentang teks fantasi. Nah, teks fantasi. Kita cek dulu. Untuk kelas 7 apa ini tadi? 7A. Jam pertama. Coba itu ada pemantik. Billy adalah seorang pemuda yang mempunyai gangguan jiwa. Suatu pagi ia pergi ke kantor kepolisian untuk meminta bantuan polisi dalam menyelidiki kejahatan yang dilihatnya semasa kecil. Billy cerita panjang kepada polisi bahwa dia selalu dihantui kejadian jahat semasa kecil, sehingga selalu merasa ketakutan. Setelah mendengar cerita Billy, polisi bertanya kepada Billy. Kira-kira polisi bertanya kepada Billy apa ya? Apa di kejahatannya? Nah, apalagi? Kira-kira Pak polisi tanya kepada Billy apa? Hah? Tentang endingnya. Iya, endingnya gimana? Kira-kira? Bunuh diri? Hah? Panik? Ada orang gila. Bisa jadi bunuh diri. Bisa jadi bunuh diri, bagus. Apalagi? Melarikan diri. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini apa toh? Kegiatan kita pada hari ini tujuannya? Ya coba dibaca. 1. Peserta didik mampu merinci struktur cerita imajinasi. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita imajinasi, orientasi, komunikasi, resolusi. 3. Peserta didik mampu menyusun kembali cerita imajinasi dari segi struktur cerita imajinasi. 4. Peserta didik mampu membangun gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa
kasih. Nah, Diva. Anak-anak, manfaat kita belajar cerita imajinasi itu buat apa toh? Manfaatnya adalah kalian diharapkan bisa berkreatif, berimajinasi. Orang yang berimajinasi yang kuat dan bebas, kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat, kalian juga akan bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dengan kreatif, imajinasi, dan juga nanti bisa menjadi orang yang bijaksana. Selanjutnya kita akan Pak Guru putarkan video, kalian cermati video tersebut. Nah, terus di video tersebut nanti pasti ada tokoh-tokohnya, ya tidak? Ada pesannya. Nah, kalian bisa melihat video tersebut. Perhatikan ya. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilu dan Nyi Jalilu. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilu bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilu merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Iya Ki, hati-hati di ladang. Karena menuju ladang, Ki Jalilu merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Aku akan masuk ke sumber air ini saja. Ki Jalilu merasa tubuhnya segar kembali. Namun, dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jari tangannya mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilu juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilu segera pergi mencari suaminya. Dia mendengar suara naga dan merasa takut. Apa itu suara naga? Aku harus ke Ki Jalilu. Sampailah Nyi Jalilu ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Sampai sekarang masyarakat di sekitar Telaga Sarangan mempercayai bahwa 2 ekor naga tersebut masih ada dan hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Singkatnya apa judulnya tadi? Telaga Sarangan. Apa ada yang aneh di situ? Ada. Manusia menjadi apa? Naga. Aura, dibaca Aura. Setelah belajar tentang cerita fantasi, kalian bisa lebih berlatih untuk kreatif lewat imajinasi. Coba kita lihat menulis cerita novel Harry Potter yang terkenal di dunia, yaitu J.K. Rowling. Nah, J.K. Rowling berasal dari kecintaannya dengan berimajinasi. Selain teks cerita fantasi dapat meningkatkan rasa empati kepada orang lain. Penelitian Raymond Hall, seorang psikologi, membuktikan bahwa membayangkan cerita
fantasi lebih lanjut. Novel Harry Potter siapa yang sudah baca? Sudah ada yang baca? Belum. Tapi tahu Harry Potter filmnya? Tahu tentang apa Harry Potter itu? Sihir, ya toh. Sapu bisa terbang, ya tidak? Terus kaca bisa bicara sendiri. Baik, sekarang kalian buka dulu buku-bukunya. Siapkan buku-bukunya, disiapkan dulu. Nah, disiapkan dulu pembelajarannya. Kita pembelajaran hari ini menggunakan metode problem based learning. Ya, kalian akan tak beri masalah, kalian merinci, menelaah, ya kalau di situ ada apa aja. Setelah itu kita diskusikan, diskusi antar kelompok, ya toh. Pak Guru membimbing kalian untuk diskusi. Setelah itu kalian nanti ada perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi, memberikan masalah. Kalau di teks narasi kemarin itu ada orientasi, komunikasi, dan juga resolusi. Kalau di teks fantasi juga hampir sama. Nanti kalian cermati dulu, apakah sama atau tidak. Ya, kalian cermati aja dulu, betul atau tidak. Teks fantasi dan teks narasi itu hampir sama sebetulnya. Bisa dipahami ya. Tadi malam Pak Guru sudah memberikan kelompok pada kalian. Ya, di grup BA ada kan? Nah, bisa dilihat nanti di grup BA. Kalian siapkan dulu nanti HP-nya, coba dicek HP. Nah, dicermati dulu kalian kelompok berapa, ada 3 kelompok, ya tidak? Dicermati dulu di HP. Oh, kelompoknya ini ketuanya siapa? Kelompok 1 ketuanya Adi. Kelompok 2 ketuanya siapa? Aura. Apa siapa tuh? Ya, kelompok 3 kelompoknya Azam. Izam. Nah, baik, nanti akan Pak Guru berikan suatu masalah tentang teks fantasi. Kalian cari ciri-cirinya, kalian cari benar tidak itu teks fantasi. Siap anak-anak? Siap. Coba cek sound dulu, cek sound. Nanti kurang betul, cek sound. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 2. Ayo tolong. Bagikan temannya. Kelompok silakan waktu kalian 40 menit. Ya, waktu 40 menit itu kalian gunakan untuk menganalisis. Ya, merinci di situ strukturnya apa aja, dicari. Kalian boleh mencari lewat HP, boleh mencari lewat buku referensi yang lainnya. LKS boleh, buku paket boleh, silakan. Ya, boleh berdiskusi, boleh cari-cari di HP. Siapa yang tidak bisa menggunakan HP? Bisa semua? Bisa, ya. Sip. Gimana? Ya. Di situ ada lembar KPD, lembar kerja peserta didik. Jangan lupa ditulis nama, kelasnya, dan nomor absen. Ya. Di situ sudah ada soalnya. Kalian bisa mencari jawabannya di mencermati dengan mencermati. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen. Kelompok 1 kebagian mesin waktu. Kelompok 2 apa? Belajar dengan Gajah Mada. Kelompok 3 ruang dimensi alfa. KPD itu sudah jelas ya? Jelas pengisiannya ya? Ini namanya dikasih dulu. Apa ini? Nama, kelas 7A, jumlah absen berapa? Kalau teks fantasi itu bersifat khayalan apa benar-benar terjadi ya? Khayal. Jadi
naga. Ada yang sudah pernah melihat naga? Hah? Belum pernah? Dulu juga belum pernah melihat naga. Tahu kan studi banding ke Telaga Sarangan lihat naga. Ada tidak tahu naga itu? Tidak. Kayak tadi awal, ini kan baru zamannya bola, ya toh? Piala Dunia. Adit suka bola nggak, Adit? Tidak suka bola. Tapi tahu film tentang Tsubasa Ozora? Tahu? Tulisannya jangan rapi loh ya. Nanti biar bisa dibaca. Kalau presentasi di depan, biar pembacanya juga nggak usah buru-buru. Nanti Pak Guru menilai. Oh, kerapiannya. Pak Guru menilai artikulasi pembacaannya. Pak Guru menilai isinya sudah betul atau belum. Nah, sini pada punya apa? Situ kalian menemukan orientasi tidak? Ada orientasi? Orientasi itu apa toh? Pengenalan sebuah tokoh, alur, tema oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Itu pengenalan. Di teks kalian ada apa aja setelah orientasi? Komplikasi itu apa saja, Pak? Masalah. Kalau konflik yang kompleks yang ingin ditunjukkan oleh pengarang. Oh, ini loh masalahnya. Yang wow, masalahnya wow. Membuat pembaca itu kayak gini ya. Itu masalah. Perhatikan betul atau tidak toh Aura itu membacakan tentang orientasi, ya diperhatikan ya. Yang tadi sana. Yang teksnya orientasi tadi teks ada berapa? Ya dikali. Perhatikan. Pilihan dari siswa SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Salah, tiba-tiba terdengar suara
Cuma dia akan berbahaya dengan mereka ketika saya masuk ke lubang itu. Dimana kita akhirnya hanya sambil menatap tembok sendirinya dengan mengajarkan kedua perlakuannya. Itu termasuk orientasi. Ya. Betul atau tidak? Betul. Sekarang komplikasi. Ada komplikasinya tidak? Kelompok 2. Ada komplikasi, siapa yang baca? Ya, silakan. Menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau besar. Tentang apa yang dilihatnya dan dilihatnya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Si AA, Pak, Bapak, Meisya. Ya, Mes. Yo. Tentang apa, Mes? Karakteristik. Ya. Ya. Betul? Dulu pembelajaran hari ini kita dapat tadi apa? Struktur cerita. Orientasi itu merupakan apa? Pengenalan, ya toh? Terus komplikasi, masalah. Terakhir apa? Penyelesaian, resolusi penyelesaian. Terus senang tidak hari ini belajarnya bahasa Indonesia? Bisa diterima? Bisa paham? Bisa memerinci? Bisa menyimpulkan tadi tokoh-tokohnya? Karakteristiknya bisa, menyimpulkan tokoh-tokohnya bisa. Baik, tadi ada penampilan perwakilan dari temanmu 4 orang loh tadi. Itu menampilkan hasil KPD-nya. Kira-kira sudah benar atau belum tadi? Sudah benar. Ya tidak? Nah sekarang dirapikan dulu buku-bukunya, dimasukkan. Kalian akan persiapan dari pembelajaran. Tapi sebelum itu, minggu depan, ya, kalian akan tetap mempelajari teks fantasi, tapi tentang tujuannya menulis teks fantasi. Apa toh tujuannya kita belajar teks fantasi tadi? Dalam kehidupan bermasyarakat, kalian bisa lebih kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Tidak gampang pusing, tapi dengan imajinasi kalian, dengan kekreatifan kalian itu nanti di masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Tapi yang lebih menarik lagi, ketika kalian itu suka menulis teks fantasi, itu bisa kalian gunakan untuk mencari uang. Contoh tadi siapa? Penulis Harry Potter. Ya toh? Dia sekarang terkenal di dunia. Teks fantasi juga dongeng. Menjadi pendongeng. Ada tak itu menjadi pendongeng? Digaji atau tidak? Dapat uang. Kalau di Indonesia itu ada Kak Seto. Pernah kenal Kak Seto? Tidak pernah kenal kan? Pernah lihat dia bukan mendongeng beliau, ya tidak? Nah dari situ dihasilkan uang untuk kehidupannya, untuk belanja kalian, ya tidak? Gitu. Baik. Pembiasaan akhir sebelum Pak Guru tutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa akhir pelajaran. Ayo. Bismillah.
soleh, solehah, dan bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Ya, tetap semangat menjalani kehidupan secara baik, jaga ibadahnya, menjadi siswa yang disiplin, ya, berbakti pada kedua orang tua. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.